ini. Adapun webinar kita di malam hari ini pematerinya yang akan dibawakan oleh Mbak Padilla mengenai mengenal tentang LPK Hikari Sumut kita, mengenai syarat, biaya, dan lainnya. Dan adapun tahapan acara ini yang pertama yang tadi kita menonton video tentang Kaigo atau perawat. Yang kedua menyampaikan materi, yaitu Mbak Padilla nanti menyampaikan tentang materi-materinya. Yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, lanjut ke kuis yang akan diadakan oleh pemateri kita dan mendapatkan voucher sebesar 500.000 bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri kita, dan nantinya dapat ditukar jika teman-teman mendaftar di SO kita atau di LPK kita. Jadi misalnya teman-teman ini mau dapat voucher nih 1 juta atau 500.000. Nah, itu saat teman-teman mau mendaftar ke LPK kita, nah misalnya di LPK kita ini ada cashnya kan 7 juta tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat voucher sebanyak misalnya 1 juta, maka teman-teman cukup membayar 6 juta saja ke LPK-nya, begitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat, ya, tambahan lagi dari saya, yang sudah menjawab, jika nanti yang sudah menjawab pertanyaan dari yang pemateri kita itu cukup 1 orang saja, maksudnya 3 orang. Tapi kalau misalnya sudah dia menjawab, tidak boleh menjawab lagi gitu. Jadi misalnya Masnya udah jawab nih benar, dapat voucher nih sekali. Nah yang kedua kasih kesempatan buat temennya yang lain. Jadi jangan Mas atau Mbaknya aja gitu. Jadi buat teman-teman yang lainnya juga harus aktif gitu. Jadi jangan 1 orang atau 2 orang aja gitu. Oke. Mas Zainul bisa bagikan ini, Mas? Oke, sebentar Kak ya. Mm-mm. Silakan diajak ngobrol dulu Kak. Saya siapkan. Iya. Oke. Soalnya saya nggak pakai laptop. Oke, Mbak Padilla. Halo. Halo Mbak. Selamat malam Iya. teman-teman semua. Iya, ini adalah pemateri kita yaitu Mbak Padilla. Oke, sebelum ditampilkannya slide kita, mohon maaf ini Mas Nanang udah gabung ya? Ini sebentar ya teman-teman, selagi menunggu. Oke, ini ada Mas Boiza. Mas Boiza, halo Mas Boiza. Oke, ini ada Mas Japar. Malam juga Mbak. Malam Mas Japar. Ya, selamat bergabung di webinar kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Mas dan Mbaknya ke depannya. Oke, silakan Kak Fadila. Oke. Oke, terima kasih Kak Ima yang menjadi MC pada malam hari ini ya. Oke, perkenalkan teman-teman semua, selamat malam. Ini mungkin banyak ya di seluruh Indonesia ya, mungkin dari Sabang sampai Merauke hadir di webinar malam hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Fadila, saya dari Kediri. Nah, pada malam hari ini berkesempatan untuk ini ya mempresentasikan tentang PT LPK Hikari Sumut. Nah, jadi ini adalah lembaga pelatihan kerja dan kursus bahasa dan pelatihan skill kerja. Itu ini nanti ada
pelatihan offline sama online juga gitu. Jadi teman-teman misal ada lokasinya yang nggak ada cabang offline gitu misal, nah itu bisa mengikuti secara online seperti itu. Oke, next. Next, Mas Heno. Oke. Nah, jadi PT LPK Hikari Sumut ini merupakan LPK yang memiliki izin MOU pelatihan kerja ke Jepang. Jadi, Hikari Sumut sebagai wadah dan solusi kepada teman-teman yang ingin meniti karir dan pengalaman kerja di Jepang tanpa khawatir terkendala dengan finansial. Nah, kenapa? Karena LPK Hikari Sumut menyediakan ya, jadi ada beberapa sistem gitu. Jadi ada cash, ada cicilan, sama ada dana talangan gitu. Jadi teman-teman jika terbatas gitu terkait biaya, nah nanti bisa di LPK Hikari Sumut ini bisa menjadi solusi gitu. Soalnya ada ini ya sistem untuk biaya talangan kayak gitu. Nah, terus LPK Hikari Sumut ini memiliki beberapa cabang, yaitu ada Hikari BNP di Kediri, terus ada LPK Hikari Sumut di Sragen, terus ada juga di Bekasi dan Tulung Agung. Nah, ini beberapa cabang kita ya yang udah ready gitu di kota-kota ini gitu. Jadi kalau oh ternyata di kota teman-teman kok belum ada gitu. Nah, itu nanti bisa mungkin di kota terdekatnya atau bisa ambil pelatihan secara online gitu. Jadi ini masih secara offline yang tersedia gitu, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya LPK kita juga akan menambah cabang-cabang baru seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah apa ya? Sertifikat-sertifikat gitu ya teman-teman atau izin SO gitu. Jadi di Hikari Sumut ini tidak hanya menyediakan pelatihan saja gitu, tapi sekaligus untuk memberangkatkan teman-teman ke Jepang gitu. Soalnya ada beberapa pelatihan itu hanya pelatihan secara bahasanya, belajar bahasa Jepang aja gitu. Tidak bisa memberangkatkan ke Jepang gitu. Tapi di LPK Hikari Sumut ini kita sekaligus ya, jadi teman-teman nggak bingung lagi gitu, nggak khawatir lagi gitu, bisa belajar cara bahasa gitu, pelatihan bahasa juga sekalian diberangkatkan ke Jepang gitu. Jadi nggak mencari-cari lagi seperti itu. Jadi teman-teman juga nggak khawatir ya, ini udah semua lengkap gitu ya. Jadi dari segi dokumen, dari segi LPK Hikari Sumut ini sudah memiliki ini ya izin legalitas dan sertifikat gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau oh LPK Hikari Sumut ini apa ya beneran ada gitu atau abal-abal atau apa. Nah itu bisa teman-teman juga searching gitu. Bahwa teman-teman juga kemarin juga ada yang share ya di grup bahwa LPK Hikari Sumut juga termasuk LPK terbaik ya ya apa LPK terbaik untuk ini ya memberangkatkan ke Jepang gitu sama pelatihan bahasa juga gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang LPK Hikari Sumut gitu. Surat-surat lengkap semua juga memiliki legalitas dan izinnya gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ini jadi ini kenapa sih kita memilih kerja di Jepang gitu, nggak di negara lain gitu. Jadi Jepang ini memiliki beberapa mungkin keistimewaan gitu ya teman-teman dibanding negara-negara lain seperti itu. Nah, untuk pertama pasti memiliki gaji yang besar gitu. Jadi upah minimum di Jepang ini berkisar antara 15 sampai 30 juta per bulan. Nah, namun biaya hidup di Jepang juga jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Gitu. Tapi teman-teman juga bisa mengakali ya. Jadi walaupun mungkin biaya hidupnya tinggi gitu. Jadi itu uh, seperti kayak kalau kita itu beli makanan jadi gitu teman-teman. Kayak misal kayak mie Indomie kayak gitu. Nah itu kalau kita beli udah jadi gitu, udah matang gitu, tinggal kita makan itu lebih mahal. Itu bisa 3 kali lipat sampai 5 kali lipat harganya gitu. Jadi disaranin teman-teman kalau bisa apa ya lebih hemat lagi gitu ya untuk biaya hidup, teman-teman bisa memasak sendiri kayak gitu itu jauh lebih
hemat. Itu. Terus kedua ini potensi dapat dana pensiun gitu ya dari sisa pajak mungkin senilai 150 juta selama 5 tahun. Nah, ini diterima setelah kembali ke tanah air gitu. Jadi teman-teman kan kalau ini secara visa kerja itu kan selama 5 tahun ya. Jadi kalau teman-teman udah 5 tahun itu juga bisa dapat dana pensiun seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini mendapat asuransi kesehatan. Nah, ini pekerja di Jepang mendapatkan asuransi kesehatan. Jadi sudah terjamin ya secara asuransinya seperti itu. Terus selanjutnya memperoleh keterampilan khusus dan peluang belajar bahasa dan budaya. Nah, pekerja di Jepang dapat memperoleh keterampilan khusus dan peluang belajar bahasa dan budaya. Jadi pasti teman-teman juga ikut pelatihan dan berangkat ke sana gitu. Pasti ya banyak memperoleh keterampilan gitu secara bahasa sehari-hari dan maupun keterampilan tentang budaya di Jepang di sana. Gitu. Terus selanjutnya ada pengalaman dan tantangan baru gitu. Pasti ya jadi di tempat kerja yang baru di negara orang gitu kan pasti juga mengalami tantangan baru. Nah, bekerja di Jepang dapat memberikan pengalaman dan tantangan baru. Terus selanjutnya budaya Jepang yang menarik. Nah, Jepang memiliki budaya menarik ya. Jadi entah itu dari segi etos kerja kayak gitu ya, dari segi disiplin dan lain-lain itu masih banyak lagi gitu yang mungkin lebih baik gitu. Terus selanjutnya pengalaman bekerja dengan peluang bisnis. Jadi bekerja di Jepang dapat memberikan pengalaman bekerja dengan peluang bisnis. Jadi mungkin bisnis itu nggak secara fisik bisnis gitu. Teman-teman itu sebenarnya juga bisa menjadi konten kreator gitu. Itu juga bisa gitu dimanfaatkan. Apalagi di Jepang dengan budaya baru, dengan aktivitas baru. Nah, itu bisa dibikin konten. Mungkin dari teman-teman Indonesia kepo ya tentang Jepang gitu. Itu bisa banyak banyak dari mungkin teman-teman yang udah berangkat di Jepang juga itu sedikit banyaknya juga ini dikontenin gitu, maksudnya di-share gitu dengan mungkin edukasi tentang budaya Jepang. Itu juga bisa menambah ini ya kayak personal branding teman-teman juga seperti itu. Nah, terus yang terakhir ini kemajuan iptek. Nah, ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini Jepang merupakan negara yang maju yang yang dapat dilihat dari sisi kemajuan iptek. Nah, pasti ya jadi Jepang udah negara maju dan ini ya banyak peluang-peluang yang mungkin bisa kita dapatkan gitu saat kita kerja di Jepang. Oke, next. Nah, ini untuk macam-macam program ke Jepang. Jadi di LPK Hikari Sum ini menyediakan 6 program untuk bekerja di Jepang ya teman-teman. Jadi pertama ini ada magang atau IM Japan ini ya. Ini sekitar gajinya ya ini bukan gaji biaya pemberangkatan gitu. Nah, ini IM Jepang ini tuh magang pemerintah gitu. Jadi syaratnya itu cukup cukup sulit dan ketat gitu. Jadi seperti usia itu juga ada minimalnya ya. Jadi dari 18 tahun sampai 26 tahun kayak gitu. Terus nggak boleh buta warna, nggak boleh tindikan, tato, nah tinggi badan, berat badan itu juga ada batas minimal. Jadi nggak sembarangan bisa berangkat gitu. Maksudnya dari segi tinggi badan, berat badan itu juga ada minimalnya gitu. Jadi di IM Japan yang magang pemerintah ini tuh lebih ketat gitu, lebih tinggi gitu standarnya seperti itu. Terus selanjutnya ini ada magang SO. Nah, magang SO ini bisa disebut magang swasta gitu. Jadi magang yang kerjasama gitu ya, sama misal yang
yang bekerja sama sama LPK Hikari Sumut gitu. Jadi ada beberapa perusahaan. Nah, itu teman-teman bisa masuk di perusahaan itu yang udah bekerja sama dengan kita gitu. Jadi ini magang swasta seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus yang ketiga ini ada studi. Nah, studi ini seperti part time. Jadi setengah hari kita kuliah, setengah hari kita bekerja. Seperti itu. Nah, terus program selanjutnya ada internship. Nah, internship ini mahasiswa aktif di semester 5 sampai 6 gitu. Jadi seperti KKN ya, program seperti KKN yang masih berkuliah di semester 5 sampai 6 gitu. Nah, terus ini yang kelima ini ada Tokute Gino. Nah, ini atau SSW. Nah, ini menjadi keunggulan kita yang lebih kita fokuskan di sini gitu. Soalnya lebih apa ya? Lebih mudah gitu teman-teman untuk masuk di program ini. Soalnya tidak ada syarat ketentuan yang seperti magang IM Japan tadi yang mungkin nggak boleh tatoan, nggak boleh tindikan, usia terbatas kayak gitu. Bisa ada minimal juga gitu. Tapi kalau di SSW ini itu eh, nggak ada syarat gitu. Maksudnya kita bisa gitu. Kacamata juga bisa gitu. Mungkin tato juga bisa, tapi mungkin yang nggak terlihat gitu. Maksudnya sedikit, nggak yang seluruh tubuh gitu kan. Itu masih bisa gitu di program SSW ini gitu. Jadi lebih disaranin teman-teman ambil yang program SSW ini. Jadi ini sekitar biayanya di 30 sampai 45 juta gitu. Ini apa ya? Best sellernya program kita gitu. Jadi banyak yang mengambil di program ini. Oke, terus yang terakhir ini ada engineering. Nah, ini biayanya sekitar 60 sampai 70 juta. Nah, engineering ini atau visa engineering ini untuk apa ya? Ex magang yang udah pernah berangkat ke Jepang gitu. Nah, ini syaratnya harus S1 seperti itu. Oke, next. Oke, nah terus ini benefit program ya, program dari semua program yang ada di Hikari Sumut ini ya. Jadi pertama ini pelatihan selama 4 sampai 6 bulan intensif secara offline. Nah, ini kalau teman-teman mengambil offline, nanti juga bisa mengambil online misal teman-teman terkendala lokasi kayak gitu. Nah, ini sistemnya pembelajarannya Senin sampai Jumat. Nah, ini selama 4 jam eh, perharinya gitu. Nah, nanti kadang biasanya Sabtu gitu ya itu ada ujian gitu. Jadi kan kita udah belajar nih Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu kita ulas dengan ada ujian kayak gitu. Nah, terus kedua ada sensei yang berpengalaman. Jadi udah tidak diragukan lagi ya nanti teman-teman yang mengajari teman-teman dipastikan itu sudah berpengalaman seperti itu. Terus ketiga, tersedia modul belajar dan pelatihan. Jadi teman-teman nanti disediakan modul gitu, jadi bisa dibawa pulang kayak gitu ya, terus bisa dipelajari sendiri gitu. Jadi nanti ada modulnya gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung terkait pembelajarannya gitu. Terus yang keempat ini ada pelatihan fisik dan skill sesuai bidang kerja. Selanjutnya ada pelatihan dan simulasi wawancara kerja. Terus dukungan penuh sampai dapat kerja di Jepang. Jadi kita terus mendampingi teman-teman ya, mulai dari pembelajaran, ujian, terus wawancara, sampai nanti mendapat kerja kita selalu mendampingi kayak gitu. Nanti ada kisi-kisi juga gitu, ada apa ya contoh-contoh juga gitu. Jadi teman-teman nggak langsung tiba-tiba ujian gitu tanpa ada contoh-contoh gitu. Jadi teman-teman selalu didampingi bersama kita. Terus selanjutnya ini juga ada garasi ya teman-teman. Garasi bisa ikut 2 kali ini ya pelatihan lagi gitu ya 6 bulan. Pelatihan 6 bulan lagi. Nah ini pelatihannya gratis gitu apabila gagal lulus ujian bahasa, atau skill atau wawancara kerja gitu. Jadi teman-teman jika nanti ada ujian gitu ya bahasa atau skill belum lulus gitu. Nah ini dari LPKK kami itu ada garansi gitu teman-teman bisa belajar lagi bisa ini ya
pembelajaran lagi dengan senseinya, mungkin apa sih kekurangan yang kemarin yang mungkin gagal, ada yang belum dikuasai, misal soal-soal ini. Nah, nanti kita bisa ulas kembali, bisa belajar kembali gitu. Jadi kita garasi sampai teman-teman itu berhasil seperti itu. Terus ini disediakan dana talang gitu. Jadi biaya pemberangkatan untuk seluruh peserta pelatihan. Jadi di sini ada dua macam ya teman-teman, ada biaya pelatihan sama biaya keberangkatan ke Jepangnya. Nah, jika teman-teman terkendala dengan biaya, nah di LPK Hikari Sumut ini juga menyediakan dana talang gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu kalau belum ada biaya seperti itu. Terus terakhir ini berpeluang bisa kuliah di salah satu universitas swasta yang bekerjasama dengan PT LPK Hikari Sumut. Nah, ini ada Universitas Amir Hamzah dan Universitas Batuta Medan. Nah, ini dua universitas yang sudah bekerja sama dengan PT LPK Hikari Sumut. Jadi teman-teman juga bisa berpulang, bisa kuliah juga nih gitu. Di dua universitas tersebut yang udah kerjasama sama LPK Hikari Sumut. Gitu. Oke, next. Nah, ini ya, jadi kita ini ya yang sudah saya katakan tadi, kita lebih fokus ini ya mengenal program Tokute Gino. Nah, ini adalah program visa tenaga kerja asing yang diluncurkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Program ini dirancang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di berbagai sektor industri di Jepang. Nah, ini nanti ini ya, adapun bidangnya akan dirincikan di slide selanjutnya. Jadi, gaji bersih di program Tokute Gino ini umumnya sekitar 150 yen atau sekitar 15-19 jutaan. Gitu. Oke, next. Nah, ini program Tokute Gino ini ada 14 bidang skill. Tapi yang ada ujiannya itu di Indonesia masih di 6 program gitu teman-teman. Jadi tapi teman-teman nggak usah khawatir. Misal nih ada program yang mungkin teman-teman minat tapi belum ada di 6 ini ya, di 6 slide ini. Teman-teman nggak usah khawatir gitu. Soalnya waktu teman-teman kerja di Jepang udah misal 1 tahun gitu ya, memang 1 tahun itu teman-teman bisa pindah gitu, pindah program kerja gitu, misal dari perawat ke pertanian gitu bisa gitu. Jadi teman-teman target utama itu teman-teman bisa berangkat ke Jepang dulu gitu, kerja uh, sesuai program yang ada ini ya, ada ujiannya di Indonesia gitu. Dan paling dibutuhkan atau paling bisa dikatakan paling mudah ya maksudnya itu di keperawatan ini atau program ini Kaigo ini ya teman-teman. Nah, soalnya di program keperawatan ini tuh lagi dibutuhkan banget di Jepang gitu. Jadi banyak perawatan itu yang udah bisa cepet gitu masuknya di 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 Jepang gitu kerjanya. Jadi misal teman-teman pertama bisa dulu ambil perawatan ini Kaigo. Nah, nanti udah 1 tahun di Jepang bisa pindah nih gitu, bisa pindah ambil program lainnya gitu. Jadi teman-teman masuknya ke Jepang ambil strateginya, ambil program yang mudah dulu nih, mudah lolosnya dulu ke Jepang. Nah, nanti di sana bisa berganti gitu atau X ini ya program gitu bisa. Jadi ini ada 6 ini ya teman-teman yang tersedia ini ujiannya. Dan yang di Indonesia itu ada Kaigo ini ya keperawatan. Ini ada pembersih gudang, ada hospitality ini perhotelan, terus agrikultur ini pertanian atau peternakan, manufaktur. Nah, ini ada pengolahan makanan dan minuman. Nah, ini food service industri ini ada restoran gitu. Nah, teman-teman bisa ambil 6 program ini dulu gitu. Oke, next.
Nah, ini ya teman-teman, ada skillnya ini, ada industri suku cadang mesin dan peralatan, ada mesin industri, nah teknik listrik, industri listrik dan yang berkaitan dengan informasi elektronik gitu ya, ada pembangunan gitu. Nah, misal teman-teman memiliki skill pembangunan gitu, tapi kan belum ada gitu ujiannya gitu. Jadi teman-teman bisa ambil dulu entah di peternakan atau perawatan. Nah, nanti baru satu tahun di sana, nah bisa ambil pembangunan seperti itu ya. Terus selanjutnya ada pembuatan kapal dan peralatan kapal gitu. Next. Nah, terus ada bengkel mobil, perikanan, dan avi- aviasi gitu. Ini pengolahan di bandara. Oke, next. Nah, terus ini ya, jadi syaratnya, mungkin teman-teman tanya ya, syaratnya apa aja sih kalau kita bisa bekerja di Jepang gitu. Jadi ada tahap-tahapannya gitu teman-teman. Jadi kadang kalau teman-teman ada ya beberapa yang belum paham itu dikira langsung langsung berangkat ke Jepang gitu. Nah itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus ada tahapannya gitu. Kita juga harus pertama ini ya harus mempunyai dua sertifikat ini. Nah sertifikatnya ada bahasa dan skill. Nah, bahasa kan nanti akan ada pelatihan tadi ya, teman-teman sama 4 sampai 6 bulan. Itu tadi teman-teman belajar pelatihan, terus udah bisa bahasanya. Nah, nanti ini ada ujian gitu ya untuk ini dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya ada sertifikat bahasa yang sebelah kiri ini, nah sebelah kanan ini ada sertifikat skill. Nah, ini kan ada pertanian gitu. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat ini gitu harus ini mempunyai dua sertifikat gitu bahasa dan skill. Oke, terus next. Nah, terus teman-teman udah ini ya udah memiliki dua sertifikat dan bahasa dan skill. Nah, selanjutnya itu ini ya, ini contoh E EKTKLN dan visa COE Tokutokenyo. Nah, ini eh, apa visa kerjasama gitu ya teman-teman, visa kerjasama dengan pihak Jepang. Terus yang sebelahnya ini itu kalau di Indonesia seperti KTP seperti ya, kayak surat izin tinggal di Jepang gitu. Jadi teman-teman nanti juga akan mendapatkan dua ini ya, KTKLN sama visa eh, COE ini ya. Jadi nanti teman-teman akan dapatkan. Terus ini teman-teman nggak usah khawatir juga. Ini juga kita akan bantu juga ya untuk proses-prosesnya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal berangkat aja gitu. Nah, jadi tadi ya tahapannya itu kita pelatihan dulu selama 4-6 bulan gitu. Terus ada ujian bahasa dan skill tadi ya. Contohnya sertifikatnya itu ada ujian bahasa dan skill. Nah, terus tahapan ketiga itu ada wawancara bekerja gitu dengan perusahaan yang ada di Jepang gitu. Jadi teman-teman juga ada wawancara nanti gitu. Wawancara pun nanti juga akan didampingi kita gitu. Nanti pasti dikasih juga tips trik gitu ya untuk waktu wawancara gitu biar nggak eh, biar lulus gitu biar lolos gitu ya. Terus tahap keempat itu nanti ada tanda tangan kontrak. Nah, habis tanda tangan kontrak itu nanti teman-teman baru ini ya mendapatkan si OE ini ya, kartu apa izin tinggal di Jepang sama ini visa kerjasama gitu dengan apa pihak perusahaan Jepang gitu. Terus tahap yang terakhir itu pemberangkatan gitu. Jadi kalau teman-teman dokumen syarat-syaratnya udah terpenuhi, baru terakhir nanti pemberangkatan gitu. Jadi ada 6 tahap itu ya teman-teman. Jadi kita harus lalui per tahapnya gitu. Jadi nggak bisa ya gitu langsung kita berangkat ke Jepang gitu. Nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus melalui tahap-tahapan yang seperti udah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Oke, next. Next, Mas Yenu. Nah, ini
ini slide sebelumnya belum Mas Yanu. Nah, ini ada tempat ujian ya. Jadi tempat ujian skill dan bahasa tadi ya teman-teman. Nah, ini juga nggak setiap kota itu ada gitu. Jadi ini ada 7 titik gitu ya. Jadi ada Bandung, Denpasar, Jakarta ada 3 titik, terus ada Medan, Semarang, Surabaya, sama Yogyakarta. Ini apa tempat ya, tempat-tempat yang nanti bisa ya tempat ujian itu bisa teman-teman laksanakan di 7 titik ini gitu. Nah, ini juga eh, nanti teman-teman bisa cari tempat terdekat ya dari kota teman-teman gitu. Terus selanjutnya ini ada list biaya ujian. Nah, ujian ini itu teman-teman dalam 1 bulan itu ada 10 kali ujian. Jadi teman-teman bisa apa ya kayak eh, menjadwal gitu teman-teman mau ujian tanggal berapa itu bisa gitu. Jadi ini kan ada 10 kali ujian gitu ya dalam 1 bulan. Nah, teman-teman bisa ikut mungkin yang di awal bulan atau pertengahan atau akhir bulan itu teman-teman yang bisa apa ya menentukan sendiri gitu. Nanti bisa mengikuti. Kalau teman-teman mungkin di awal bulan kok gagal. Nah, nanti teman-teman bisa ikut lagi misal di pertengahan bulan atau di akhir bulan bisa mengikuti ujian lagi gitu. Nah, terus ini ada list biaya ujian. Nah, ini yang pertama ini ada Japan Foundation ini ya, ini biaya tesnya ini ada 400.000 seperti itu. Ini ada yang perawat ini ya, perawat skill ini ada 200.000 ya, 200 ribuan seperti itu. Dan ini ya, mungkin teman-teman bisa ini sendiri ya, ini ke bawah itu ada rincian masing-masing gitu. Ada apa arsitektur, nah ini 450 ya. Nah, ini teman-teman bisa menyelesaikan nanti eh, mau ambil program apa. Nah, ini biaya tesnya seperti ini gitu. Ini paling apa agak apa ya? Enggak ini ya rata-rata 400.000 ya. Yang ini 100.000 yang perawat tadi. Agak blur ini. Yang perawat tadi 100.000. Jadi ini perawat juga eh, lumayan hemat ya dibanding skill lainnya gitu, tes lainnya. Dan masuknya ke Jepang juga paling mudah dan biaya tesnya juga paling murah gitu. Jadi teman-teman nah bisa ambil program ini gitu. Nah, kalau teman-teman juga udah memiliki ini nggak masalah juga sih mau ambil sesuai ini ya skill teman-teman gitu. Tapi dengan ini ya rincian list biaya seperti ini gitu. Oke, next. Nah, terus ini ya, mungkin teman-teman juga berapa sih biaya kita pelatihan sama pemberangkatan gitu ya teman-teman. Nah, ini ada skema biayanya. Jadi ini uh, keseluruhan program ya. Jadi ini ada biaya pelatihan offline sama biaya pelatihan online. Nah, ini beda ya teman-teman. Jadi biaya pelatihan untuk offline ini kalau cash teman-teman bayar 7 juta. Nah, untuk spesial malam hari ini, nah ini tadi kan ada kuis, ada voucher ya yang udah disebutkan sama Kak Ima di awal webinar tadi. Nah, teman-teman nanti bisa berpulang nih mendapatkan gitu ya cashback berarti bisa sampai 1 juta ya. Jadi kalau nanti teman-teman cash itu bisa berpeluang untuk mendapatkan di harga spesial di 6 juta aja seperti itu. Nah, itu cash. Nah, kalau selanjutnya di cicilan itu ini terkait biayanya 9 juta. Nah, ini dengan syaratnya DP 4 juta gitu. Dengan sisanya 1.250 ini dicicil selama setiap bulan ya. Jadi setiap bulannya itu 1.250 dan ini dicicil selama 4 bulan seperti itu. Terus selanjutnya ada hutang. Nah, kalau hutang ini ada 13 juta rupiah dengan DP 3 juta seperti itu. Nah, terus sisanya itu diselesaikan ketika setelah berada di Jepang atau sudah bekerja di Jepang gitu. Nah, ini
ada syaratnya ya teman-teman, itu juga harus ada jaminan ijazah asli seperti itu. Terus selanjutnya ini ada biaya pelatihan online. Nah, biaya pelatihan online ini lebih hemat ya dibandingkan teman-teman ambil biaya pelatihan offline gitu. Nah, kalau cash ini hanya 2.500.000. Terus untuk cicilannya itu ada 4 juta dengan DP 1 juta. Dan sisanya 1 juta ini bisa dicicil selama 3 bulan gitu. Jadi per bulannya 1 juta rupiah. Seperti itu. Oke, next. Nah, terus ini untuk biaya pemberangkatan. Nah, untuk biaya pemberangkatan ini kalau cash teman-teman bayar 30 juta gitu. Nah, ini dibayar bertahap setelah tanda tangan kontrak selama 3 bulan sembari menunggu keberangkatan. Itu kan ada jeda ya waktu 3 bulan. Nah, itu teman-teman bisa cicil nih setiap bulannya itu 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu. Jadi 30 juta gitu. Ini uh, bertahap gitu. Jadi walaupun cash, tapi teman-teman bisa bertahap selama 3 bulan uh, apa ya pemberangkatan ini ya sebelum pemberangkatan gitu. Setelah tanda tangan kontrak gitu. Terus kedua ada cicilan. Nah, ini cicilan ada 37,5 juta. Nah, dengan DP 20 juta. Nah, ini dibayar bertahap di cash tadi ya, teman-teman. Nah, sisanya di 6 juta per bulan. Nah, ini bisa dibayar 3 bulan ya. Jadi per bulannya 6 juta. Nah, ini bisa diselesaikan waktu teman-teman sudah bekerja di Jepang. Terus yang terakhir itu ada hutang. Kalau hutang ini totalnya ada 45 juta gitu. Nah, ini diangsur atau dicicil ya bulannya. Ya, bulannya itu 6 juta gitu. Nah, itu selama 8 bulan. Nah, ini ketika teman-teman udah bekerja di Jepang. Nah, ini juga dengan jaminan ijazah asli gitu ya. Kalau dana talangan gitu ya, hutang gitu ya, teman-teman. Oke, next. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi terkait presentasi ya tentang sosialisasi bekerja di Jepang ini ya teman-teman. Nah, teman-teman sekarang mungkin bisa tanya-tanya ya. Mungkin kalau udah ada beberapa yang masih bingung gitu, itu bisa ditanyakan ulang seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Kak Ima. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Padilla. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Padilla tentang LPK Hikari Sumut. Jadi LPK Hikari Sumut sudah memberangkatkan orang sekitar 1.800 orang untuk ke Jepang atau bekerja ke Jepang. Dan di LPK Hikari Sumut juga memiliki beberapa program, salah satunya adalah SSW atau Tokotegino. Sekarang kita masuk yang namanya sesi tanya jawab untuk teman-teman. Nah, yang tadi yang seperti dijelaskan sama Mbak Padilla. Yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, boleh di open mic atau ditulis. Tadi ini ada Mas Julfa. Mas Julfan. Ya, kepada Mas Julfan dipersilakan. Mau tanya nih soal masalah skill. Nah, skill seandainya kan di awal kita mengambil skill pertanian. Nah, sudah di 1 tahun lah kerja di PT pertanian. Ini pindah ke restoran. Gitu, restoran. Apakah itu harus ngambil skill lagi? Ngambil sertifikat skill itu lagi? Apa biaya? Apa cuman kita mendapatkan 2 sertifikat bahasa sama skill itu sudah skill itu udah mencakup 14 bidang itu. Baik, untuk Mas Julfan, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kembali lagi kepada Mbak Padilla. Apakah pertanyaannya Mas Julfan mengenai skill tadi ya Mas Julfan? Soalnya suaranya tadi kurang jelas. Oh ya. Masih kecil banget suaranya. Jadi mengenai skill tadi ya? Iya, skill. Skill tentang Gini, kan di awal kita ngambil skill pertanian.
Katanya kan boleh pindah selama 1 tahun, boleh pindah di bidang lainnya Ya. kan. Otomatis kan skillnya kan beda. Heeh. Disuruh apakah kita harus ngambil pelatihan lagi skill Ya. di bidang restoran gitu Iya. seandainya. Bisa saya bantu, Mas? Untuk skill pertanian tadi, contohnya nih, di LPK Hikari Sumut, Mas, di tahun pertama, itu Mas ngambil yang namanya pertanian. Contohnya. Nah, di tahun kedua, ini kan kita ini kan kita cerita tentang Toketegino. Jadi di Toketegino ini kita memiliki kontrak itu selama 5 tahun. Nah, di 5 tahun itu, Mas itu boleh pindah-pindah sebanyak 5 kali pekerjaan. Salah satunya tadi Mas contohnya masuk di tahun pertama itu di pertanian. Di tahun kedua Mas mau ngambil yang namanya misalnya tadi di perhotelan. Nah, di perhotelan Mas harus mengambil yang namanya skill kembali dan di Jepang menyediakan yang namanya ujian skill. Begitu. Oh, jadi biaya lagi untuk ngambil skill Iya. perhotelan. Iya, Mas. Itu biaya untuk skill perhotelan itu tadi ada 450.000. Seperti itu. Jadi kita sarankan untuk pengambilan skill itu kalau misalnya masih pemula gitu kan. Kita sarankan untuk yang ngambil yang mudah dulu. Seperti Kaigo tadi. Biayanya cukup murah, cuman 109.000 kalau nggak salah saya tadi. Jadi dan peluang itu juga cukup banyak gitu. Jadi untuk tahap pertama, untuk supaya masuk lebih awal dulu, Masnya yang mana yang paling banyak, yang paling mudah itu yang harus pertama kali di ini gitu. Maksudnya biar nggak susah kayak misalnya gini, di perhotelan. Nah, kita kan nggak mungkin nunggu nih perhotelan itu lama, pasti Mas kan nunggu jobnya. Otomatis kita nunggu nanti bakalan lama berangkatnya. Yang mana tersedia dulu aja gitu. Kayak misalnya di Kaigo kan lagi butuh banyak nih Mas saat ini. Nah, jadi Mas ambil dulu yang mudah dan yang paling murah seperti itu. Nanti di saat Mas di Jepang di tahun kedua mau ngambil pertanian kah, di tahun ketiga mau ngambil perhotelan kah, itu boleh. Di sana ada ujiannya seperti itu. Jadi untuk saat ini yang banyak di perawatan ya. Jadi kan rencana saya mau ingin ke bidang pertanian gitu. Iya. Jadi enggak ada Mas, ada tapi belum ada job ada gitu. ada jobnya tapi saat ini kan lagi musim salju Mas. Oh gitu. Gitu. Kalau lagi musim salju mereka agak berkurang gitu untuk mencari pertanian karena kan kalau pertanian ini otomatis di luar ruangan kan Mas. Iya. Nah, karena gitu kita harus menyesuaikan dengan musim atau kondisi di sana seperti itu. Jika kalau restoran apakah sama mengikuti musim juga kan? Enggak Mas, enggak. Kalau pertanian baru mengikuti musim karena kan pekerjaannya itu di luar dari ruangan. Iya. Seperti itu. Restoran berarti masih ada peluang. Ada, semuanya ada Mas. Semuanya ada. Enggak, ya maksudnya enggak mesti harus nunggu ada job. Oh ini udah silakan bawa masukan orang sekian orang gitu di restoran gitu kan. Gimana? Di restoran kan di dalam ruangan. Enggak harus mesti nunggu ada job apa enggaknya kan. Kalau di pertanian kan karena musim salju. Kan kayak misalkan kurang kan. Begini Mas, kalau untuk ke-6 skill itu tadi, itu kita menyediakan seluruhnya Mas, gitu. Jadi kalaupun seandainya Mas daftar di pertanian itu tetap ada, kan gitu. Cuman waktunya agak mungkin agak sedikit lama gitu. Misalnya contoh di antaranya 1 bulan atau 1,5 bulan gitu lah. Agak menunggu seperti itulah gitu. Berarti menunda keberangkatan juga. Jadi kalau misalnya saran saya saat ini yang mana peluangnya yang paling besar gitu loh Mas, dan yang ujiannya yang paling mudah gitu, dan yang paling murah juga gitu, itu saran saya kalau jika Masnya ingin berminat ke depannya. Kalau restoran kan banyak kayaknya, kan murah tuh 200-an lah satu orang tahu ini. Restoran 200 kayaknya. Yang 230 tadi Mas.
yang paling bawah. Iya, Nggak- 230. Iya gitu. Kan pastikan ada. Ada, insya Allah. Insya Allah, Mas. Baik. Nah, Udah? untuk juga masalah potongan dari perusahaan. Hmm? LPK ini tahu nggak potongannya? Kayak ini di luar masalah hutang, tapi ini potongan masalah kayak pajak. Gimana, Mas? Suaranya putus-putus soalnya kejauhan nggak denger gitu. Oh iya, ini mau nanya masalah potongan, Potongan. tapi di luar hutang ini, bukan masalah hutang, potongan hutang bukan, tapi Talangan. bukan dari PT. Apakah LPK tahu nggak potongan dari PT itu kan di bangunan pasti Di ada potongan. Oh, untuk di awal gitu ya, Mas. Heeh. Untuk misalnya nih udah turun, Mas kan ada tahapannya seperti tadi dijelaskan sama Mbak Padilla. Setelah pelatihan yang ada namanya tadi ujian skill dan bahasa. Setelah ujian skill dan bahasa ada yang namanya tahap wawancara. Setelah tahap wawancara ada yang namanya itu teken kontrak. Nah, di teken kontrak itu kita sudah mengetahui apa yang udah seperti contoh di situ kayak misalnya tempat tinggal kita, itu kan udah langsung keluar gitu, Mas. Udah ada rinciannya, air gitu, internet. Nah, di situ udah tersedia seluruhnya, seperti itu. Berarti untuk tempat tinggal sudah disediakan sama perusahaan. Udah, Mas. Tinggal nanti kan kita dipotong dari setiap bulannya kita gajian, seperti itulah. Ini saya kasih contohnya ya kan. Iya, teman-teman tahu ya. Seperti apa seperti itu. Oke. Nah, ini udah muncul belum? Nah, ini salah satu ini ya, apa namanya, siswa kami yang sudah berangkat. Nah, ini kurang lebih untuk potongannya nanti seperti ini, Mas Zulfa. Jadi nanti ini saya juga kurang paham ya, ini tulisannya apa kayak gitu. Makanya ingin tahu gitu. Takutnya kan kurang lebih kasihan seperti ya ini. untuk itu loh, Mas. Ha-ha. Yang ngambil biaya talangan belum dihitung sama hitungan kita per bulan, belum dihitung. Jadi udah otomatis nanti keluar di ininya. Nah, ini apa 10.000 yen, kemudian apa. Nah, ini ada semua. Jadi untuk bersihnya itu sekitar ini. Ini yang diterima. terendah. Yang diterima. Jadi setelah Seperti itu. teken kontrak, Mas sudah mengetahui rincian apa aja yang harus dipotong seperti itu. Seperti kayak tadi kan tempat tinggal, seperti itu salah satunya. Gitu. Gimana, Mas Zulfan? Oke, baik. Saya rasa sudah cukup puas. Sudah, terima kasih. Iya. Terima kasih kembali Mas Zulfan. Untuk yang lain, apakah ada yang mau dipertanyakan? Boleh open mic atau ditulis pesan? Izin bertanya nih. Iya, Mas. Dengan siapa? Mas Yuli. Mas Yuli. Iya, Mas Yuli. Ada yang mau ditanya? Untuk biaya yang di talangan itu kan adalah beberapa orang yang kiranya nggak ada modal untuk belajar gitu loh maksudnya. Gimana untuk solusinya? Yang sama sekali nggak ada biaya gitu ya, Mas? Iya, maksudnya kan kita juga pengenlah kayak yang lain tapi terhalang di sama biaya. itu. Nah, itu kita nanti ada prosesnya sendiri, Mas. Jadi kalau misalnya Mas mau ingin bergabung di LPK Hikari Sumut, Mas tinggal ini chat CS-nya, ngomong secara pribadi seperti itu. Gimana tahapannya? Seperti itu. Terima kasih sudah cukup jelas. Jadi Mas nggak perlu gimana ya? Kita cukup membantu LPK kita. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti Mas bisa ngomong secara pribadi sama CS kita gitu.
Yang untuk menghubungi CS itu di admin itu ya? Iya, jadi Masnya cukup chat secara pribadi aja gitu. Gimana Oh, tahapannya? terima kasih Seperti itu. buat penjelasannya. Iya, sama-sama Mas. Terima kasih kembali. Untuk yang lain ada yang ingin bertanya? Pada yang lain teman-teman ada yang ingin tanyakan kembali kepada pematerinya? Boleh lanjut quiz dulu aja. Oke, mungkin udah cukup jelas dan cukup paham tentang syarat dan ketentuan yang ingin bekerja di Jepang. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk yang namanya sesi pertanyaan. Nah, seperti itu. Untuk Mbak Padilla boleh dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman agar teman-teman dapat mendapatkan bisa mendapatkan voucher yang bagi mau bergabung di LPK kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ima. Jadi ini quiz pertama ya teman-teman. Jadi tadi kan ada 14 program Tokuto Gino itu ya. Jadi tapi yang tersedia di Indonesia kan ada 6 nih gitu ya untuk ujiannya gitu. Jadi teman-teman sebutkan 3 program aja gitu. Ini bisa diketik di chat Boleh ya diketik. teman-teman. Ini Mas Zulfakor ini sebelumnya Mas udah pernah ikut ya Mas ya di webinar sebelumnya? Sudah. Kalau ya udah Mas, mohon maaf kan udah kemarin. Oh iya. Saya dapat Ya. ini, mau tanya, mau maaf ini, mau saya potong nih bentar. Ini kan dapat 2 sini voucher. Kalau Mm-mm. dijadikan 1 ini nggak apa-apa kan? Gimana Mas? Kan dapat 2 voucher kemarin, tapi Iya. setiap per, per webinarnya, per meetingnya ini satu-satu. Heeh. Jadikan Mendapatkan? satu-satu, cuman di minggu setiap 1 minggu pertama dapat, minggu kedua dapat saya gitu. Oh gitu Mas. Nah, Oh, jadi gabungkan jadi satu nggak apa-apa kan? itu gimana ya Mas Zainul ya? Iya, untuk sebelumnya nggak masalah. Nanti ini ya, 502 kali 2 ya, Mas Zulfa ya. Sebelumnya Iya, ya. iya, Ya, iya. bisa nanti diklaim di ini kami, Mas. Di apa? Kantor kami, seperti itu. Baik, jadi saya kemarin tadi saya tanya ke CS-nya saya langsung, cuman belum ada respon gitu. CS mana itu, Mas? Kediri. Kediri. Oh, oke. Nah, nanti kami sampaikan, Mas ya. Iya, iya. Nggak jadi ke Tulungagung, Mas. Katanya kemarin mau geser ke Tulungagung. Iya, pengennya ke Tulungagung gitu. Kalau nggak apa-apa saya geser ke Tulungagung nanti. Nggak apa-apa, bisa, Pak. Bisa. Oh, Bisa. baik, Bang. Ya sudah. Baik, nanti saya ke CS Tulungagung sudah. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya tadi ada yang menjawab. Yang pertama ada building, perawat, dan SSW. Tamyes. Itu kira-kira benar atau enggak itu Mbak Padilla? Bisa diulangi Mbak? Dari Mas Tamyes Khairi ada building, perawat, dan SSW. Itu kira-kira benar atau salah ya? Kurang tepat sih SSW-nya. SSW-nya ya. Ada yang kedua dari Mas Jafar Khodik. Hotel, perawat, restoran. Benar atau enggak, Mbak? Betul. Iya, selamat untuk Mas Jafar Khodik. Mas mendapatkan voucher senilai 1 juta rupiah. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak. Oke. Jadi tadi kan juga ada titik ya untuk ujian gitu kan itu nggak semua kota kan teman-teman. Jadi ada 7 titik gitu ya di Indonesia. Nah itu teman-teman sebutkan 3 aja kota yang menyediakan ujian gitu.
Oke, bisa diketik mulai sekarang. Mas Andi, Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Kira-kira gimana, Mbak Fadila? Yang Mas yang Andi, awal Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Semarang, Yogyakarta. Surabaya. Ya, oke, betul. Oke, selamat kepada Mas Andi Ripka. Nanti boleh mendapat potongan senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Boleh ini Mbak Fadila diberikan. Oke, yang terakhir kan kita ada beberapa syarat nih ya untuk kita bekerja di Jepang. Itu kan ada syarat ini ya skill dan eh, langsung sih 2 syarat. Enggak deh, yang lainnya aja. Bentar. Nah, ini sih mungkin visa ya. Sebenarnya kita di Jepang itu maksimal itu berapa tahun sih gitu untuk visa kerja di Jepangnya. Oke, itu udah yang jawab. Yang dulu siapa Mbak Hima? Oke, bentar Mbak. Untuk menjawab pertama ada Mas Boiza Nahu. Oke, ada 5 tahun. Bener nggak Pak Fadila? Betul, Kak. Oke, selamat untuk Mas Boiza. Jika nanti ke depannya Mas mendaftar di LPK, maka Mas mendapatkan voucher 1 juta. Gimana Mbak? Udah selesai? Mau kita tutup atau gimana? Oke, siap Mbak. Insya Allah sudah selesai. Baik. Oke, kepada teman-teman, demikian webinar malam hari ini yang sudah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Semoga segera bergabung di LPK Hikari Sumut kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada pemateri kita Mbak Fadila dan yang membagikan layar Mas Jainul. Terima kasih banyak. Demikian webinar kita akhiri di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.